A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk bisa bernafas di hari ini. Mudah-mudahan hidup kita yang sekali ini, segala sumber daya yang dititipkan oleh Allah kepada kita, rezeki, ilmu, kesempatan, lingkungan, sahabat, keluarga, saudara, teman, semuanya bermanfaat dan berkah, mensupport kita untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, kita masih melanjutkan cerita tafsir tematik kita seputar sihir milenial, ya. Bagaimana kita menanggapi common sense, yakni wacana umum ya tentang sihir ya. Dan juga kita melihat itu dari rujukan primer, utama dan pertama kita sebagai umat Islam tentu saja adalah Al-Qur'anul Karim. Kita tinjau secara kosakatanya, sihir ya, dan yang terkait tentang itu, setan, jin, iblis ya, dan lain seterusnya itu. Dan juga kita komparasikan dengan ilmu pengetahuan, data-data saintifik ya. Supaya cara beragama kita ini menjadi benar, cara berislam kita berislam ini menjadi betul gitu ya. Tidak ikut-ikutan gitu. Tidak hanya ikut-ikutan, tetapi kita mendasari keberimanan dan keberislaman kita ini dengan Al-Qur'anul Karim dan data-data ilmu pengetahuan yang kuat gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang lalu sudah saya ceritakan tentang makna sihir itu ya. Dari kosakatanya, kemudian dari kamus online ma'ani.com ya, kemudian juga di Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an, dan juga saya kutipkan sekilas penjelasan dari Lisanul Arab. Kita menemukan sekilas memang sihir itu adalah ya perkataan, ucapan, kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi orang sehingga orang itu menjadi terperdaya, tertipu, terkelabui ya. Kemudian menjadi tersesat gitu. Itulah sihir. Bullying, hoax itu termasuk sihir. Mempengaruhi seseorang untuk salah, mempengaruhi seseorang untuk celaka, ya. Mempengaruhi seseorang untuk rugi, itulah sihir. Sebaliknya dilawankan oleh Allah di dalam Al-Quran itu dengan Al-Muhyi atau kalimatun thayyibah. Kalimat yang baik, kalimat yang memberdayakan. Al-Muhyi, Al-Quran itu adalah menghidupkan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kamu pada Al-Quran yang menghidupkanmu. Menghidupkan jiwa kita, menghidupkan hati kita, menghidupkan akal kita, memberdayakan kita lantas, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Di sini sudah saya siapkan poin-poinnya untuk mengkritisi poin per poin dari definisi sihir versi Arab almaani.com itu ya. Kita mencoba untuk menelisik ini dan mencermati ini rekan-rekan sekalian ya. Baiklah, akan saya bacakan lagi ya. Definisi sihir itu yang menyebutkan bahwasanya kullu amrin yakhfa sababuhu, setiap perkara yang tersembunyi sebabnya ya.
Kemudian wa yutakhayyalu ala ghairi haqiqatihi, dan terbayang sesuatu yang sejatinya bukan sebenarnya. Ala ghairi haqiqatihi, bukan sebenarnya. Wa yajri majrat tamwih wal khida, dan posisinya adalah menipu, tipuan. Ya. Ikhrajul batili fi suratil haqq, menampakkan kedustaan, kebohongan dengan baju kebenaran. Jadi yang ditampakkan itu sejatinya adalah kebohongan, kedustaan, hanya covernya saja, topengnya saja, bajunya saja adalah kebenaran. Ya, seperti preman yang memakai jubah, seperti preman yang berpakaian ala kiai, ala ustadz, ala masyayikh misalkan, ya tetap saja kita menilainya sebagai preman gitu. Ya, makanya ada pepatah itu, janganlah kau hakimi buku itu dari sampulnya. Ya, janganlah kau lihat orang itu dari pakaiannya, atau unzur makila walatanzur mangkola, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat orang yang berbicara. Jadi fokusnya itu adalah substansi, konten yang dibicarakan itu. Ya kan? Oke, selanjutnya istikhdamul quwa al-khariqati biwasitatil arwah, yaitu menggunakan kekuatan-kekuatan dengan perantara roh-roh ya. Oke, kita akan analisis satu persatu rekan-rekan. Di situ terbayang sesuatu yang bukan sebenarnya. Jadi jelas di situ wa yutakhayyalu ala ghairi haqiqatihi, terbayang sesuatu yang bukan sebenarnya. Jadi kalau kita tahu pesulap itu ya seakan-akan betul, ya kan? Tetapi sejatinya itu tidak betul. Ya, sejatinya tidak betul. Itu jelas sekali rekan-rekan sekalian. Ya. Hanya terbayang wa yutakhayyalu ala ghairi haqiqatihi. Jadi hanya terbayang saja sebenarnya seperti betul, seperti benar, sebuah kebenaran, tetapi sejatinya itu bukan kebenaran, itu bukan kebetulan, itu adalah trik. Ya, yang betul itu gitu ya. Nah, kalau orang pesulap itu, kalau ketika triknya dibongkar, kalau kita lihat di YouTube misalkan Revealed itu ya, judulnya Revealed, yang membongkar trik-trik sulap, akhirnya kita akan menyimpulkan, walah ternyata seperti itu. Alah ternyata cuma seperti itu. Sebelum dibongkar kita, wah amazing, takjub, seperti luar biasa gitu. Makanya tidak heran ketika saya itu kedatangan seorang kawan gitu ya, seorang santri ya, yang memang pendidikannya itu bisa dikatakan hanya pesantrenan gitu. Ketika saya ajak ke pasar di Surabaya melihat pesulap itu, dia lantas meyakini bahwasanya orang itu menggunakan bantuan jin, bantuan roh halus, kekuatan jin itu. Sudah saya bilangi nggak percaya, ternyata dia tetap maksa untuk beli alatnya itu. Udah dibilangi pesulap itu ini ada alatnya, tapi enggak. Teman saya itu percaya bahwasanya itu menggunakan kekuatan jin katanya. Padahal itu memang pesulap gitu. Triknya memang disembunyikan. Ternyata betul dia beli, kemudian setelah beli alatnya diberikan gitu. Lah ketika itu udah tahu bahwa itu trik, kemudian dia tahu bahwasanya nggak ada kaitannya dengan kekuatan jin, iblis dan lain seterusnya ya. Berikutnya posisinya adalah tipuan, wayajri majra at-tamwih wal khida. Jadi posisinya adalah tipuan belaka memang ya. Jadi tipuan itu maksudnya apa? Tipuan itu maksudnya itu bukan yang sebenarnya kan. Mempengaruhi orang supaya beli misalkan ya. Supaya berobat kepada dia, supaya beli ya. Supaya misalkan orang pintar gitu, kalau kehilangan barang, datanglah ke orang pintar. Itu sejatinya al-khida, tipuan gitu. Ya, trik gitu, tipuan. Hanya saja common sense, masyarakat umum itu mempercayai itu, akhirnya menyediakan kebutuhannya itu. Itu sejatinya common sense, tipuan. Ya lantas diambil kesempatan itu ya. Membayar sekian gitu, yang katanya alternatif itu. Nanti akan saya ceritakan insya Allah cerita tentang itu yang spesifik gitu ya, menarik. Ini sejatinya enggak itu rekan sekalian, memang al-khida, tipuan belaka, bukan sebenarnya.
Kemudian yang penting kita kritisi lagi adalah menggunakan kekuatan roh, kekuatan luar biasa dengan perantara roh-roh. Nah ini yang menarik. Menggunakan kekuatan luar biasa biwasitatil arwah dengan menggunakan roh-roh. Jelas rekan-rekan sekalian lah ya, arwah itu jangan diartikan dengan makhluk halus. Enggak. Al-Quran itu tidak pernah menyebut arwah atau ruh itu untuk makhluk halus anta beranta, rohnya gentayangan atau misalkan jin yang gentayangan. Tidak seperti itu. Al-arwah itu bahasa Arab, jamak dari kata ruh, ya. Ruh. Lah ruh ini memang rekan-rekan sekalian, ini soal metafisik. Memang tidak boleh melebih-lebihi informasi Al-Quran. Tidak boleh mengarang-arang, menghayal-hayal soal ruh itu. Ya, jelas sekali Al-Quran mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Hei Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Apa itu ruh? Katakan wahai Nabi, ar-ruh itu urusan Tuhanku. Artinya Nabi itu nggak ngerti informasi yang melebihi info Al-Quran. Ruh itu urusan Tuhanku, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dan kalian tidak diberi ilmu pengetahuan, tidak diberi pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit. Makanya kecuali sedikit itu manusia lantas hanya bisa memisal-misalkan apa itu si ruh. Misteri memang ruh itu. Ya. Lantas orang memisal-misalkan, oh diibarat ini memang permisalan karena memang sedikit ilmunya. Ya. Misalkan ruh itu kalau kita lihat HP ya, smartphone ya. Lah, casingnya itu ya, hardware-nya itu adalah badan, wadah, badan kasar. Sedangkan aplikasi-aplikasinya, program-programnya, ya aplikasi itu adalah seperti orang, itu adalah jiwanya. Yang bisa diinstal, di-uninstall jiwa itu. Diisi oleh apa manusia itu, kalau diisi oleh kejahatan terus, ya dia akan menjadi penjahat. Kalau otaknya diisi dengan kebaikan-kebaikan terus, insya Allah dia akan jadi orang baik. Seperti itu. HP itu install dan uninstallnya tergantung manusianya kan. Jadi jiwa itu diibaratkan program atau aplikasi. Ya. Lah, sedangkan listriknya itulah ruh. Ya. Jadi listriknya itu adalah ruh. Diibaratkan itu. Ya. Jadi ruh itu, makanya Allah mengatakan wa nafakha fihi min ruhihi atau wa nafakhtu fihi min ruhi di dalam Al-Qur'an itu. Aku tiupkan kata Allah kepada anak keturunan Adam itu min ruhi dari ruhku atau min ruhihi wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah tiupkan kepada Adam itu atau anak keturunan Adam itu min ruhihi dari ruhnya, ruh Allah itu. Jadi diibaratkan smartphone atau komputer. Ruh itu adalah listriknya, energi kehidupan itu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, makanya sekali lagi manusia lantas hanya bisa mengandai-andaikan seperti itu, memisalkan, tetapi tidak boleh melebihi informasi Quran. Misalkan tadi itu, ya, orang bisa kekuatan amazing luar biasa dengan perantara roh-roh. Ini sudah melebihi informasi Al-Quran. Tidak ada itu kok roh-roh dipanggil untuk melakukan sebuah kekuatan, tidak ada. Kekuatan itu hanya dari Allah. La quwata, la haula wa la quwata illa billah. Orang beriman ini percaya, orang Islam ini yakin bahwasanya tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan bantuan Allah melalui malaikat-malaikat dalam bentuk memotivasi misalkan. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ruh itu ya, malaikat Jibril itu disebut ruh. Di dalam Al-Quran malaikat Jibril disebut ruh ya, misalkan di surat 16, surat An-Nahl ayat 102, di situ ada redaksi nazzalahu ruhul qudus. Jadi Al-Quran itu nazzalahu ruhul qudus, diturunkan oleh ruhul qudus, yakni malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu disebut ruhul qudus. Jadi manusia punya ruh, kemudian Al-Quran itu disebut ruh juga. Nih di surat 42 ayat 52, di situ ada redaksi kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina.
Seperti itulah kata Allah, kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami. Jadi yang diwahyukan oleh Allah adalah ar-ruh. Apa itu ar-ruh? Yaitu Al-Quran. Jadi disebut di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah ruh yang diwahyukan kepada Nabi. Jadi manusia itu punya ruh, kemudian Al-Quran itu disebut ruh, kemudian dibawa oleh Jibril yang disebut dengan ruh juga, Ruh Kudus. Jadi bertemu dengan 3 roh ini. Ya hanya cepat itu saja informasi kita tentang ruh itu. Nggak ada sekali lagi kaitannya dengan roh-roh nenek moyang, ya, roh-roh jin dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Ya, tidak ada di dalam Al-Quran itu roh itu menunjuk pada kekuatan jin, nggak ada, atau kekuatan iblis dan lain seterusnya, nggak ada ya. Oke rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan masuk kepada definisi kedua ya. Definisi kedua mengatakan seperti ini. Kullu amrin au amalin yuz'amu annahu khariqun lil adah wat tabi'ah. Diyakini sesuatu perkara atau perbuatan yang keluar dari sunatullah, keluar dari hukum alam. Ini nggak bisa rekan-rekan sekalian. Definisi ini bertentangan dengan surat Fatir, ya, surat 35 ayat 42 insya Allah yang mengatakan jelas sekali. Di situ tidak ada yang bisa keluar dari sunnatullah itu. Falan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi tahwilan. Tidak ada yang bisa keluar dari sunnatullah itu. Dan sekali-sekali kalian tidak akan pernah menemui suatu penyimpangan pada sunnatullah itu, hukum alam itu. Artinya dari dulu sampai nanti kiamat, sunnatullah itu berjalan ajeg. Tidak ada yang bisa merubahnya, tidak ada yang bisa menyelewengkannya. Ya, jadi ketika ada definisi bahwasanya ada suatu perkara atau urusan atau perbuatan yang keluar dari hukum alam, ini jelas sekali bertentangan dengan Al-Quran, menabrak Al-Quran, tidak bisa rekan-rekan sekalian. Ya, maka kalau sekalipun ada santri kemudian melihat pesulap, kemudian dikatakan, oh itu menggunakan kekuatan jin, lah ini saya rasa santri atau pelajar itu memang tidak cukup hanya belajar tentang ilmu bahasa Arab, ya, ilmu fikih misalkan, itu tidak cukup. Harus juga belajar ilmu pengetahuan, sains, ya. Ilmu tafsir itu ilmu bantunya memang banyak, ya. Harus belajar juga matematika, biologi, fisika, kimia, antropologi, sejarah, ya, psikologi dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Jadi penting untuk mempelajari itu, rekan-rekan. Oke ya. Jadi kemudian di situ ada kata-kata wala yu'rafu sababuhu wa yuqsadu bihi at-tamwih wal khida. Wala yu'rafu sababuhu, dan juga tidak diketahui sebab-sebabnya. Jadi apa ya istilahnya itu? Kalau sesuatu itu tidak diketahui sebabnya, jangan lantas kita itu menggunakan perantara atau kekuatan jin, menggunakan kekuatan setan, menggunakan kekuatan iblis. Ya nggak seperti itu. Ketika seseorang itu belum mengetahui sebab dari sebuah kejadian, tentu saja ini harus dicari dan diteliti secara ilmiah gitu. Harus dicari sebab-sebabnya itu secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan. Bukan tidak ada sebabnya, rekan-rekan sekalian, sekali lagi, bukan tidak ada sebabnya. Semua kejadian, semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sudah diatur oleh Allah dengan takdir. Ya hukum alam itu, ya sebab akibat itu, ya kausalitas itu. Artinya segala kejadian yang ada di alam semesta ini pasti ada sebab-sebab yang mendasarinya. Ya, pasti itu. Maka memang manusia itu lantas dimotivasi oleh Al-Quran supaya apa? Mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu pengetahuan. Supaya mengerti sebab-sebabnya itu. Supaya yang awalnya itu misteri. Misteri itu apa sih? Misteri itu yang memang tidak diketahui sebab-sebabnya. Memang kalau orang primitif, orang kuno, kalau tidak tahu sebab-sebabnya, langsung menyimpulkan, oh itu kekuatan dewa. Oh itu kekuatan roh-roh almarhumah. Oh itu kekuatan jin. Yaitu orang-orang primitif. Orang-orang kuno sebelum datangnya Al-Quran, sebelum datangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah canggih itu, sebelum hadirnya ilmu pengetahuan, memang masyarakat primitif jahiliyah itu
ya langsung gitu, misteri, mistis, mitos pikirannya itu. Sekali lagi, orang kalau jauh dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan, biasanya pikirannya itu memang mitos. Pikirannya itu memang misteri. Seperti percaya kabar burung, ya, percaya Mbai Mule, roh almarhumah pulang. Itu jadi ngarang-ngarang sendiri, kan. Kenapa? Karena tidak ada pijakan. Akalnya itu tidak ada pijakan. Tidak ada referensi yang ilmiah gitu, yang betul. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam muslimin. Mereka memang gitu, mereka nggak punya rujukan sehingga mengarang-arang lah, bikin sesajen, kalau kuda lumping itu ya, dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan sekalian, tidak betul itu sesuatu keluar dari hukum alam, keluar dari sunnatullah, itu tidak betul, apalagi menggunakan kekuatan jin-jin, roh halus dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Oke, itu saya rasa yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.